Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Sekarang kita bahas adalah terkait dengan konflik yang terjadi antara dua negara tetangga Indonesia, yakni adalah Thailand dan juga Kamboja atau Cambodia. Ini satu isu yang sebenarnya aku juga agak serba nggak enak ya teman-teman, karena aku tinggal di Thailand tuh sejak tahun 2014 dan punya banyak sekali kolega ataupun juga teman-teman yang berasal dari Kambodia atau Kamboja. Jadi di Thailand itu memang banyak sekali warga Kamboja yang bekerja di sini ya. Bahkan juga kalau kalian pernah ke Kambodia atau Kamboja, itu banyak sekali produk-produk asal Thailand yang dikonsumsi masyarakat di sana. Bahkan untuk alat pembayaran, tidak cuma menggunakan mata uang lokalnya, itu kita bisa pakai baht, mata uang dari Thailand, ataupun juga US dollar. Oke, kita pengen coba bahas nih, sebenarnya dari eskalasi tahun 2025 ini, apa sih apa yang menyebabkan terjadinya konflik yang sekarang ini kalau dari pihak Thailand mengklaim itu ada 15 orang yang tewas, terdiri dari 14 warga sipil dan juga satu tentara. Sementara dari pihak Kambodia atau Kamboja ada satu warga yang meninggal dunia atau tewas di sana. Dan 100.000 orang kurang lebih ini sekarang lagi mengungsi teman-teman, baik dari kedua belah pihak, karena yang menjadi permasalahan itu adalah area yang berada di perbatasan. Ini perbatasan antara Laos, Kamboja, dan juga Thailand. Ini areanya dulu terkenal untuk peredaran narkocoy, marijuana itu kurang lebih zaman dulu, makanya ada salah satu tempat yang memperingati betapa ngerinya area tersebut. Oke, sekarang kita bahas adalah kronologi yang di tahun 2025 ini aja. Kalau secara background-nya, case ini terjadi memang sudah dari tahun 1907 pada saat Kambodia itu dijajah sama Prancis. Kalau Thailand merupakan negara satu-satunya di Asia Tenggara yang tidak mengalami penjajahan. Tetapi walaupun Thailand tidak pernah dijajah, tetapi ada beberapa area yang membuat permasalahan sampai sekarang. Salah satunya adalah area ini, teman-teman. Oke, sebelum kita bahas background sejarahnya, kita lihat di tahun 2025 ini. Nah, ini diawali puncaknya itu adalah ya 2025 ini, dan di tanggal 13 Februari 2025 ini adalah yang menjadi kayak pemicu. Masalahnya sih sudah ada sejak lama. Ini kayak sebagai pemicunya aja. Jadi tentara Kamboja itu mengawal 25 warga sipil ke area wisata namanya di Tempel Prasat Tamonton. Dan mereka ini membiarkan para wisatawan dari Kamboja ini menyanyikan lagu kebangsaan mereka, dan ini dinilai melanggar perjanjian protokol untuk pariwisata. Dengan adanya laporan tersebut, beberapa hari kemudian, tanggal 17 Februari 2025, Thailand itu mengirimkan surat peringatan ke militernya Kamboja. Dibilang di situ dengan tegas bahwa apa yang dilakukan kemarin itu sangatlah tidak pantas dan diperingatkan untuk tidak menyanyi atau melakukan hal yang serupa lagi. Nah, gara-gara hal tersebutlah ada salah satu statement tegas di media, baik juga di Thailand dan juga Kamboja, dikatakan dengan tegas bahwa tempel tersebut berdasarkan peraturan dan juga data-data legal yang mereka miliki, tepatnya dari keterangan Kementerian Pertahanan Thailand, berada di wilayah Thailand. Dan dari Kambojanya nggak terima begitu. Makanya di 28 Mei 2025 terjadi konflik di segitiga perbatasan Thailand, Kamboja, dan juga Laos. Masyarakat menyebutnya itu sebagai segitiga emas ya begitu. Dan di situ gara-gara konflik dan juga ada aksi yang beberapa letusan-letusan terjadi di situ, ada satu tentara Kamboja itu yang tewas dan saling menyalahkan satu sama lainnya. Mereka mengklaim bahwa Kamboja dulu yang mulai, tapi Thailand dulu yang mulai. Bahkan kalau aku lihat di sosial media aku, terutama di Facebook ya, karena di Thailand dan Kamboja Facebook tuh masih cukup banyak dipakai masyarakat. Aku lihat nih dari teman-temanku yang Thailand, kan ada wajib militer kan di Thailand itu, mengatakan bahwa kami siap perang membela negara kami, teman-temanku di Thailand ya. Terus teman-teman yang di Kambodia juga mengatakan dengan tegas bilang begini, kami Thailand tidak pernah memulai peperangan ini, kami hanya membela diri.
Aku tidak bisa tunjukkan postingan-postingan tersebut karena itu akan ngebuat konflik antara aku dengan teman-temanku tersebut ya. Nah, kemudian di tanggal 12 Juni 2025, Perdana Menteri Kamboja bernama Hun Manet itu memerintahkan batasi ketergantungan dengan Thailand, mulai dari listrik, tayangan TV, dan produk. Buat kalian yang pernah ke Kamboja, teman-teman, kalian bisa lihat bahwa aroma dari Thailand tuh bener-bener terasa banget di Kamboja. Mulai produk-produknya ya, kalau di swalayan tuh banyak yang sama, tapi lebih mahal karena diimpor. Terus juga tayangan-tayangan TV-nya. TV di Kamboja itu bisa melihat tayangan TV di Thailand juga. Dan banyak artis-artisnya juga yang mereka tahu. Bahkan juga untuk listrik masih banyak disuplai dari Thailand, plus juga dengan produk-produk kayak misalnya ada salah satu brand yang di Thailand itu kategorinya adalah brand kopi, yaitu levelnya level menengah, tapi kalau di Kamboja itu udah levelnya level atas, top tier gitulah, kayak Starbucks sejajarnya, yang mengindikasikan bahwa sebegitu kuatnya produk-produk Thailand yang berada di Kamboja, dan itu diminta sama Perdana Menterinya Hun Manet untuk menghentikan dan membuat aturan. Sekarang TV-TV udah nggak bisa lagi di sana, mereka memiliki aturan untuk membatasi. Diputuslah jaringan tersebut. Kemudian di 14 Juni 2025, Kamboja dan Thailand itu bertemu di ibu kota Kamboja, di Phnom Penh. Mereka ini membicarakan terkait dengan perselisihan dengan sengketa wilayah yang ada beberapa tempel atau candi di situ. Tapi tidak ada kesepakatan, mereka akhirnya malah membuat aksi memperketat pembatasan atau pemeriksaan di area-area perbatasan. Area perbatasan antara Kamboja dan juga Thailand itu ada beberapa titik sebenarnya. Dan ini juga bukan hal yang asing bagi pekerja asing yang ada di Thailand. Karena ada visa runner ya. Visa runner itu yang mereka menggunakan, mohon maaf nih, visanya itu visa turis, tapi bekerjanya di Thailand atau di Kamboja. Dan salah satu syaratnya untuk memperpanjang visa tersebut, dia harus keluar dari negara tersebut paling nggak beberapa jam gitu. Biasanya visa runner itu paling suka ke area ini, teman-teman. Perbatasan antara Laos, Kamboja, dan juga dengan Thailand. Ada beberapa titik. Jadi area tersebut itu memang cukup basah ya buat sebagian oknum-oknum di sana. Dan memang semakin diketatkannya ini mempersulit gerak-gerik dari kedua belah pihak dan efeknya semakin tegang. Nah, yang nggak kalah hebohnya ini adalah berhubungan dengan Perdana Menteri Thailand yang baru aja diberhentikan karena didemo oleh masyarakat Thailand. Namanya adalah Paetongtarn Shinawatra. Ini adalah Perdana Menteri termuda loh di Thailand, usianya baru 38 tahun, dan gara-garanya itu adalah ada rekaman suara obrolan dia dengan mantan pimpinan Kamboja, Hun Sen, ayah dari Perdana Menterinya sekarang ini, terkait dengan adanya konflik di perbatasan. Si Perdana Menteri Thailand, Paetongtarn Shinawatra ini ngomongnya itu dengan nada yang kayak merendah, padahal posisi dia tuh Perdana Menteri gitu loh. Berasa kayak nggak ada harga dirinya. Manggilnya juga uncle gitu kan ya, paman gitu ke lawannya Thailand. Dan pada saat suara ini beredar kemana-mana, ngebuat masyarakat Thailand tuh ngerasa marah. Kayaknya nih orang malah merendahkan Thailand. Akhirnya nggak cuma sekedar isu, akhirnya setelah banyak sekali aksi demonstrasi dan juga dari pihak terkait, akhirnya diberhentikan sebagai Perdana Menteri Thailand. Karena ngerasa harga diri Thailand tuh terinjak-injak, karena mereka tuh ngerasa Kambodia itu berada di bawahnya Thailand. Ini nggak cuman sekedar persepsi ya teman-teman, karena kalau kalian yang sudah tinggal di Thailand tahu nih pada saat ke imigrasi, di imigrasi aja kita ya pada saat lagi extend kontrak, perpanjangan di sana, kita bisa ngeliat nih kayak negara khusus Myanmar, negara khusus Kambodia gitu. Karena di Thailand itu banyak pekerja dari Kambodia yang mayoritas mereka itu bekerjanya di sektor informal. Mohon maaf, menjadi kuli, menjadi pekerja-pekerja yang kasar, itu mayoritas kerjanya di sana dan gajinya juga jauh lebih rendah. Walaupun rendah di Thailand, tapi dibandingkan dengan negara asalnya, itu sudah termasuk tinggi. Termasuk juga dengan negara seperti Myanmar. Itu juga salah satu mirip-miripnya kurang lebih seperti itu. Jadi ngerasa kayak ada diskriminasi, itu memang betulan terjadi teman-teman ya. Terus juga
Di tanggal 26 Juni 2025, Thailand ini membuat keputusan dengan menghentikan koneksi internet pita lebar ke Kamboja sebagai salah satu bentuk perlawanan secara ekonomi di sini. Dan di 1 Juli 2025, Perdana Menteri Thailand itu diberhentikan karena demo meluas, dan efeknya gara-gara itu Thailand langsung ya memberikan komentar-komentar pedas ke Kamboja, dan Kamboja juga merespon ngerasa harga dirinya gitu ter gimana ya lecehkan, mungkin seperti itu. Bahkan ada salah satu statement dari Perdana Menterinya bilang bahwa untuk warga Kamboja yang berada di Thailand, kalau kalian merasa didiskriminasi atau diperlakukan tidak wajar gara-gara konflik ini, silahkan kalian pulang begitu. Itu diminta secara langsung, tapi tidak dipaksa, tapi secara kayak persuasif. Berbeda sama Thailand ya. Kalau Thailand tuh sudah jelas mengatakan seluruh warga Thailand yang berada di Kamboja harus diminta untuk pulang begitu. Bahkan ini nggak cuma sekedar kata-kata, dari kedua belah pihak itu sudah ada, kalau dari Thailand tuh sudah menarik teman-teman duta besarnya dan juga hubungan diplomatiknya, sementara ini dihentikan, diputus, seluruh staf diplomatik dan juga duta besar Thailand itu sudah diminta pulang kembali dari negara tersebut. Oke. Kemudian itu konfliknya nggak berhenti, meluas lagi, memuncak adalah di tanggal 16 Juli 2025. Ini ada satu tentara Thailand yang lagi patroli di wilayah perbatasan di Chongbuk, Ubon Ratchathani, Thailand. Ini dekat dengan Sungai Mekong, area-area sungai yang membelah beberapa negara ya di sini. Pada saat melakukan patroli, dia ini terkena dengan ranjau yang dugaannya itu dilakukan oleh dari tentaranya Kamboja, dan akibat ini saat kakinya itu mengalami luka yang sangat parah dan sepertinya tidak bisa terselamatkan lagi untuk kakinya. Setelah itu di 23 Juli 2025, kurang lebih ini nggak nyampe seminggu setelah peristiwa pertama, ada ledakan kedua nih teman-teman di wilayah Chong An Ma, sama masih di provinsi Ubon Ratchathani. Akibat dari kejadian ini ada 5 tentara Thailand luka, dan luka-lukanya ini parah banget, dan gara-gara inilah akhirnya beberapa area di area tersebut ya, ada 4 tempel atau candi. Pertama tempelnya Chong An Ma, terus juga Chong Sangam, Chong Chong, dan juga Chong Sai Tako itu ditutup operasionalnya karena area tersebut sebenarnya kan cukup ramai ya dikunjungi, nggak cuma dari warga Thailand tapi juga dari warga Kambodia untuk melakukan ibadah di situ. Laos juga sama sih. Terus penghentian wilayah, penutupan area-area perbatasan di beberapa titik tersebut itu juga menjadi salah satu tamparan ini buat warga Kamboja, karena banyak warga Kamboja itu yang beraktivitas di Thailand juga untuk melakukan perdagangan. Nah, aku pernah ya dulu waktu ngebuat visa di salah satu momenku, itu pada saat gerbang perbatasan itu dibuka, itu banyak sekali orang hilir mudik, ada yang pulang pergi antara negara Thailand dan Kamboja atau Laos, itu dalam sehari itu bisa bisa pergi itu banyak sekali. Maksudnya gini, kita keluar jam 5 pagi itu biasanya dibukanya, nanti kurang lebih jam 5 atau jam 4 sore itu perbatasannya sudah ditutup lagi. Dan itu adalah hal yang common dan kita harus ngebayar. Kalau nggak salah dulu aku ngebayarnya 500 baht untuk melewati area tersebut. Ada yang 500, ada yang 1000 baht. Jadi ya ada oknum-oknum lah. 1000 baht itu berarti sekitar ya 500 ribuan, kurang lebih seperti itu. Oke, terus setelah kejadian tersebut di 24 Juli 2025, inilah mulai nih kekerasan militernya itu meletus teman-teman. Dan kalau aku lihat sih, ini aku ngobrol dengan beberapa kolega aku di Thailand ya, mereka ini sepertinya dari Kambodia atau Kamboja ini pengen pamer unjuk kekuatan dari militernya. Padahal kalau dari data yang bisa kita lihat di sini, kekuatan militer Thailand tuh jauh lebih kuat di atas kertas dibandingkan dengan Kamboja. Misalnya total tentaranya nih, kalau di Thailand tuh ada 360.000 orang. Bahkan itu yang aktif ya, yang nggak aktif kan juga banyak, karena kan di sini ada wajib militer dengan pilihan beberapa case lah. Wajib militer di Thailand itu ada persyaratannya. Ada yang kalau dia nggak sekolah, nggak ada kegiatan apapun, dia harus wajib militer dengan lotre, yang mungkin kalian sudah melihat ya bagi yang suka dengan budaya Thailand. Kemudian kita bahas kembali terkait dengan kekuatan militernya. Kalau untuk anggaran pertahanan,
Oh sorry, untuk yang personil aktifnya Kamboja itu cuma 124.300. Jadi dari segi angka aja Kamboja itu kalah, dan Thailand itu termasuk salah satu negara dengan kekuatan militernya yang salah satu terbaik di Asia Tenggara atau bahkan di ASEAN, bahkan juga di dunia. Peringkatnya itu belasan ya teman-teman. Oke, terus anggaran pertahanannya Thailand tuh 5,73 miliar US dollar tahun 2024. Kalau untuk Kamboja anggarannya itu 1,3 miliar US dollar. Ini data di tahun 2024. Jelas Thailand lebih unggul. Kekuatan daratnya gimana? Kalau Thailand itu ya totalnya yang di darat ini angkatan daratnya tentaranya ada 245.000 personil, ada 400 tank tempur, 1.200 kendaraan lapis baja, 2.016 artileri, dan ratusan pesawat pengangkut pasukan dan heli, puluhan heli tempur buatan AS dan juga drone. Sementara Kamboja itu cuma punya 75.000 personil buat angkatan daratnya, ada 200 tank tempur dan 480 artileri. Jadi kalau untuk serangan udara nih dengan pesawat jetnya, jelas Thailand bisa langsung bak big book, bak big book. Jadi entah ini apa yang dilakukan Kamboja kok menurut aku begitu berani dan juga konyol ya, bisa mengorbankan warga sipilnya di sini. Kalau untuk kekuatan udaranya sendiri pun pesawat jetnya berapa di sini? Ada 28 jet tempur di Thailand. Kalau di Kamboja nggak ada jet tempur, mereka cuma punya 25 pesawat kecil dan pengangkut sebagian besar helinya. Oke, jadi hitung-hitungan di atas kertas, Thailand itu sangat gampang sekali mengalahkan Kamboja. Bukan berarti aku memihak Thailand ya, cuman ngelihat dari fakta-faktanya seperti itu, belum dengan kekuatan lautnya. Kalau di lautnya, angkatan lautnya, Thailand tuh punya 70.000 personil, Kamboja cuma 2.800. Terus ada satu kapal induk, 7 fregat, 68 kapal patroli, kapal pendarat amfibi, armada UAV, dan juga heli AL. Kalau di Kamboja cuma punya 13 kapal patroli dan satu kapal pendarat amfibi. Jadi menurut aku ini agak konyol ya kalau pertarungan antara Kamboja dan juga Thailand. Sangat mudah bagi Thailand mengalahkan Kamboja dengan kekuatan yang dimiliki. Luas wilayahnya juga kan jauh lebih gede Thailand ya dibandingkan Kamboja. Tapi sebenarnya konflik ini seperti aku bilang tadi, hal-hal yang aku sampaikan tadi tuh cuma kayak percikan-percikan kecil. Masalah utamanya adalah yang memang sudah terjadi sejak tahun 1907 pada saat Kamboja itu dijajah sama Prancis, teman-teman. Jadi saat itu Prancis itu membuat garis demarkasi yang diklaim itu adalah wilayahnya Kamboja. Tapi Thailand nggak terima karena garis tersebut yang pembatas tersebut dinilainya itu nggak jelas, dipikirnya hanya mengikuti garis yang aliran sungai, tapi ternyata kok ada tempel yang di luar aliran sungai tersebut kok masuk ke situ begitu. Nah, wilayah yang paling sensitif adalah kompleks Candi Previhear yang berusia lebih dari 1.000 tahun. Nah, pada 1962, Mahkamah Internasional atau ICJ memutuskan bahwa candi tersebut berada di wilayah Kamboja. Keputusan ini yang menjadi alasan Thailand nggak terima. Tapi jujur aku juga pernah melewati area ini ya teman-teman, beberapa kali ke area ini. Memang tempel-tempel yang dipermasalahkan ini, tempelnya tuh mirip khas dengan tempel yang ada di Kamboja, yang di Angkor Wat. Kalau tempel-tempel Thailand itu kan khasnya kayak yang di emas-emas, memang mirip-mirip seperti itu. Memang kalau secara bentuknya, secara sejarahnya, banyak kesamaan antara Angkor Wat dengan tempel-tempel ini. Cuman apakah itu adalah sebagai landasan yang kuat atau enggak? Karena dari kedua belah pihak itu ngerasa memiliki area tersebut. Tempel atau candi itu di wilayah Kamboja dan juga Thailand tuh kalau di Indonesia kayak masjid. Jadi satu tempat yang suci bagi mereka. Jadi aku lihat dari kedua belah pihak, anak-anak mudanya juga begitu semangat. Mereka menyatakan, saya siap berjuang untuk negaraku. Ya sudahlah, kita kan orang luar ya. Kita menyaksikan saja. Mereka punya versi sejarahnya masing-masing. Kalau ada yang kurang, silakan mau ditambahkan. Karena ini ada beberapa faktor yang subjektif. Apalagi kalau kalian mendukung Kamboja atau kalian mendukung Thailand, pasti kalian punya alasannya masing-masing. Silakan tinggalkan di kolom komentar video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen. Subscribe channel YouTube ini. Follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok Dian Jasa Sumara. Sampai jumpa.